Baik, pendengar dimanapun Anda berada, kita akan kembali berdiskusi dalam program Jelita bersama dengan Salimah dengan satu tema menarik, keluarga terurus cuan mengalir terus. Tapi kita akan jeda terlebih dahulu bersama dengan salah satu reporter kita dalam program Laporan Terkini bersama dengan rekan Robin Abdurrahman yang akan menginformasikan soal UMKM di Indonesia yang terdampak pandemi. Berbagai upaya dilakukan agar bisa bangkit lebih cepat setelah pandemi COVID-19. Salah satunya yang dilakukan oleh Mutiara Handicraft yang memproduksi keset dengan melakukan perubahan. Penjualan dari penjualan konvensional ke online. Dalam penjualan online ini produk mereka berupa keset karakter dikenal berbagai orang, termasuk Istana Kepresidenan yang memesan untuk souvenir bagi peserta KTT G20 di Bali. Kami ajak Anda mendengarkan investigasi ataupun juga feature dengan judul Tegak Berdiri Walaupun Tanpa Kaki bersama Robin Abdurrahman. Dengan kaki kirinya, janda berusia 42 tahun, warga RT 2 RW 4, Desa Gambarsari, Kecamatan Kebasen, Kabupaten Banyumas, bernama Suwarni, menginjak benda mirip pedal gas yang ada di kolong mesin jahit. Sesekali, Suwarni meminta bantuan kepada pengawas produksi, seperti memasukkan benang, membuat lipatan kain perca yang akan dibentuk pola untuk menjadi keset. Suwarni terlahir dengan kelainan kaki kanan pendek dan berukuran lebih kecil bila dibandingkan dengan kaki kiri. Bergabung dengan Mutiara Handicraft sejak tahun 2008, dari sinilah pendapatan Suwarni diperoleh guna mencukupi kebutuhan dua anaknya dan ibunya. Manfaatnya ya bisa menghidupi keluarga, walaupun saya cacat, nggak dinafkahi sama suami. Pokoknya semangat lah, bisa keliling kota, terus kenal banyak teman. Pesannya tetap semangat, selalu berkarya, jangan menyerah dengan keadaan, walaupun kita banyak kekurangan, kadang banyak hinaan. Pokoknya tetap semangat, bersyukur nomor 1. Ini tas ya kakak ya, 9.000, jangan lupa ini 9.000 kalau yang mau karakter itu. Galeri Mutiara Handicraft yang berada di Desa Karangsari, Kecamatan Buayan, Kabupaten Kebumen, meski di wilayah terpencil, namun memiliki koneksi internet yang cukup baik, sehingga sering digunakan oleh sejumlah orang yang memiliki kekurangan fisik untuk live TikTok. Seperti awal Oktober ini, ada perempuan muda tanpa tangan sedang live TikTok, sedang menjual keset. Tanda suka, tanda cinta. Wah, lope-lope ya kakak ya, lope-lope. 8.000. Galeri Mutiara Handicraft milik Irma Suryati, ibu dari 5 anak yang memiliki kelainan pada kedua kakinya sehingga tidak bisa berjalan. Kedati demikian, dirinya mampu menghasilkan keset dengan berbagai motif dan karakter yang dibuatnya sejak tahun 2003. Banyak orang yang suka keset buatannya, sehingga tidak heran pasarnya tidak hanya Indonesia, namun sampai Australia dengan omset 1,2 miliar rupiah per bulan. Irma menggandeng 300 penyandang difabel termasuk Suwarni untuk membuat keset. Pandemi datang membuat usahanya hampir gulung tikar. Tidak patah arang, awal tahun 2021, Irma mulai berjualan online melalui sosial media dan lapak online. Artis Betran Antolin ikut membantu mempromosikan produk keset buatannya. Dampaknya, omset jualan online-nya naik hingga 700 juta rupiah per bulan. Online ini kok menjanjikan banget gitu loh. Misalnya kita jualan gitu, pokoknya sesuai dengan space yang kita sampaikan. Misalnya ini ukuran sekian, berat sekian, dan sekian, udah dibayar langsung gitu loh. Maksudnya benar-benar ya, manfaatnya tuh di saya tuh lebih oke di online sih. Kalau di Google produk keset cuma punya saya se-Indonesia. Se-Google itu hanya Mutiara Handicraft, lainnya kesetnya beda gitu. Ternyata ya Allah itu sih ya. Walaupun di dunia online, dunia bebas ya, tapi ternyata masih mengarahnya keset percaya Irma Suryati gitu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, ini benar dengan Mbak Irma Mutiara Handicraft. Iya, betul. 1,5 tahun jualan online, pembeli dari seluruh Indonesia menghubungi Irma Suryati.
salah satu pembeli istimewa menelponnya dari Istana Kepresidenan, memesan keset karakter untuk souvenir delegasi G20 yang akan menggelar konferensi tingkat tinggi di Bali pertengahan November 2022. Sebanyak 300 souvenir sudah dikirimkan awal Oktober lalu kepada panitia KTT G20. Dibeli Pak Jokowi yang ikan itu untuk souvenir. Souvenir G20. Saya tiba-tiba di ini sih, mungkin mereka lihat di online juga. Saya kan tiba-tiba di WA dari pihaknya itu. Mbak bisa nggak ini untuk G20 di Bali gitu? Oke bisa gitu. Sudah dikirim, Mbak? Sudah. Dengan adanya pesanan G20, saya sebagai penyandang disabilitas yang bikin produknya ya souvenirnya untuk beberapa negara. Ini saya sangat senang sekali dan terutama juga bangga karena produk saya bisa punya nama nantinya di negara lain seperti itu. Pemerintah terus mendorong dan memberikan fasilitas kepada pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM penyandang difabel untuk berdaya dan semakin maju melalui peningkatan transformasi digital. Seperti yang dilakukan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika Kominfo akhir September lalu, puluhan pelaku UMKM dari wilayah Banyumas, Purbalingga, Cilacap, dan Kebumen dilatih penggunaan media sosial, lapak online sebagai sarana promosi dan penjualan produk mereka. Pelatihan ini berlangsung di Kota Purwokerto. Kepala Divisi Program Siberkreasi Kementerian Kominfo, Abdurrahman Hamas Nadli mengatakan, perkembangan teknologi komunikasi saat ini harus juga mampu diakses bagi para penyandang difabel. Bicara soal literasi digital, masyarakat secara umum di kelompok manapun teredukasi, terliterasi dengan baik bahwasanya mereka bisa memanfaatkan ruang digital dengan optimal dan dengan cara yang positif. Dan yang kedua, memang butuh support sistem sekali dari pemerintah daerah, pemerintah provinsi juga untuk bersama-sama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika. Dan saya kira literasi digital inklusi untuk kelompok difabel dan ini menjadi salah satu langkah awal lah. Ini akan terus berjalan dalam program-program yang jauh lebih teknis dan memberdayakan. Pertengahan September 2022, Kepala Staf Kepresidenan KSP Muldoko saat melakukan kunjungan di Purwokerto mengatakan UMKM menjadi penggerak ekonomi nasional. Selain itu, memanfaatkan presidensi G20 dan KTT G20 yang digelar di Bali untuk menampilkan beragam hasil karya terbaik UMKM, termasuk UMKM produksi difabel, agar produknya semakin dikenal di dunia dan pasarnya semakin luas. Menuju pada transformasi digital, yang dari mikro menjadi kecil, kecil menjadi menengah, maka salah satu aset dan akses yang diberikan adalah digitalisasi. Kalau para UMKM itu masuk dalam digitalisasi, maka mereka produk-produknya akan segera dikenali oleh masyarakat dunia. Berikutnya lagi adalah melalui entrepreneurship, UMKM di antaranya. Bagaimana dia menciptakan sebuah peluang agar dia tidak saja menjadi pekerja, tetapi dia bisa memperkerjakan orang lain. Jangan menyerah, jangan menyerah, jangan menyerah, jangan menyerah. Mutiara Handicraft ini bisa bersaing di internasional dan sekarang ini karena kita harus bertumbuh lebih cepat ya untuk pemulihan karena COVID 2 tahun itu kan ngeri banget, sehingga saya tetap oke sih Mas, aku masih dari teman-teman pada collab semua, saya tetap masih berdiri tegak gitu. Katakanlah putus asa. Pro 1 Purwokerto.